Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup dalam Doa, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 35 dan 37. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus mampu menghadirkan Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih. Yesus menunjukkan bahwa Allah berkuasa dengan mengusir setan dari seorang yang kerasukan di bait Allah. Setelah itu, Yesus kembali memperlihatkan kehebatan dan kuasanya ketika berkunjung ke rumah Petrus. Di rumah Petrus, Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sedang sakit demam. Tidak hanya menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus juga menyembuhkan semua orang sakit yang datang kepadanya, termasuk mengusir setan yang membelenggu manusia. Bahkan Yesus melarang setan-setan itu berbicara tentang siapa Yesus, sebab Yesus sendiri ingin merahasiakan identitasnya sebagai anak Allah yang kudus. Namun, meski demikian, berita tentang kehebatan dan kekuasaan Yesus dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Israel. Tetapi rupanya Tuhan Yesus tidak lupa diri. Yesus tahu dan sadar bahwa semua yang dia lakukan semata-mata berkat kekuasaan yang datang dari Allah. Oleh karena itu, di tengah kesibukannya, Yesus tidak lupa meluangkan waktunya berdoa di tempat sepi. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hanya sekedar berdoa. Artinya, Yesus berdoa tidak untuk dilihat dan dikagumi oleh banyak orang. Yesus pun tidak ingin orang melihat dia saat berdoa. Untuk itu, Yesus mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Hal ini tentu berbeda dengan kebiasaan para pemuka agama Israel, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang termasuk golongan terpandang, dan kebiasaan orang Israel pada umumnya. Orang-orang Israel pada umumnya maupun orang-orang Israel yang terpandang biasanya berdoa di bait Allah atau sinagoga. Sedangkan Yesus membuat terobosan baru dengan mencari tempat lain yang lebih sepi dan sunyi. Kita bisa menerima dan memaklumi mengapa Yesus mencari tempat yang sunyi dan sepi. Sebab saat itu Yesus tidak henti-hentinya dicari banyak orang. Maka kalau Yesus berdoa di bait Allah, tentu banyak orang yang mengganggu Yesus. Selain itu, di tempat yang sunyi dan sepi, Yesus bisa berdoa dengan kusuk dan tenang. Saudara-saudari terkasih, dalam berdoa, Yesus tidak hanya memilih tempat yang sunyi. Yesus juga memilih waktu yang tepat, yakni pagi-pagi buta,
Artinya, ketika manusia lain sedang tertidur lelap, Yesus bangun mendahului mereka dan pergi mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Hal ini membuktikan bahwa doa bagian yang paling penting dari kehidupan Yesus. Dengan kata lain, Yesus sesungguhnya sudah hidup dalam doa. Bagi Yesus, doa bukan lagi sebuah beban atau hanya sekedar kegiatan harian atau sekedar kewajiban yang tidak enak kalau diabaikan. Sebaliknya, Yesus telah merasakan dan menyadari bahwa berdoa merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan. Kita bisa mengibaratkan doa sebagai kebutuhan, layaknya nasi atau air yang memang dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Kalau kita tidak makan dan tidak minum satu hari saja, tentu manusia tidak tahan. Orang yang tidak makan dan minum satu hari saja bisa pingsan atau sakit. Hal yang sama berlaku dalam hidup Yesus, khususnya dalam berdoa. Yesus telah jadikan doa layaknya makanan dan minuman. Yesus juga telah memberikan teladan agar kita rajin berdoa. Saudara-saudari terkasih, gereja sebenarnya menyediakan sarana bagi kita untuk berdoa. Kita tidak hanya berdoa di gereja, tetapi kita pun bisa mendatangi tempat-tempat khusus untuk berdoa, seperti Gua Maria atau tempat retret. Yang terpenting, kita memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk berdoa, menyendiri bersama Allah tanpa ada gangguan, termasuk dari anggota keluarga kita. Namun persoalannya, kita umat Kristiani terkadang kurang memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk berdoa. Sebagian besar dari kita masih melihat doa sebagai sebuah beban berat atau hanya sekedar rutinitas. Karena itu tidak mengherankan bila pada saat kita berkumpul bersama-sama dan ada orang yang doanya panjang, maka satu atau dua orang sudah mulai gelisah, lirik kiri dan kanan, sambil berharap doanya segera berakhir. Ada pula umat Kristiani yang merasa bahwa berdoa itu kurang penting. Karena dirasakan kurang penting dan belum menjadi sebuah kebutuhan seperti yang Yesus lakukan, mengakibatkan kita malas berdoa. Atau kalaupun kita berdoa, kita doa asal-asalan dan tidak sepenuh hati. Hal ini dapat membuat iman umat Kristiani menjadi lemah. Apakah selama ini kita jadikan doa sebagai sebuah kebutuhan? Ataukah kita jadikan doa sebagai sebuah beban atau rutinitas yang biasa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan dengan menjadikan doa sebagai bagian hidup yang pokok dan tak tergantikan. Karena itu, di tengah kesibukanmu, Engkau selalu menyempatkan diri berdoa. Ajarilah kami umat-Mu untuk menjadikan doa sebagai sebuah kebutuhan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.